saya, anak kambing saya yang makan daun jangan. Gelang si paku gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Hey! Warga Malaides selalu saja memancing dan memantik perdebatan di dunia maya dengan warga Indonesia. Ini tak lepas dari klaim-klaim dari warga Malaides pada lagu dan budaya Indonesia. Yang terbaru adalah penggunaan lagu Gelang Cipaku Gelang, Can Malican, dan Rasa Sayangi dalam perayaan Hari Besar Malaides. Dan netizennya menambahi bahwa itu adalah lagu Melayu, dan tentunya dengan niatan untuk mengklaim bahwa lagu itu adalah milik Malaides. Dimana dia anak kambing saya yang makan daun jangan. Gelang si paku gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Video tersebut ditujukan untuk merayakan hari kemerdekaan Malaides. Tapi lagu-lagu yang digunakan adalah lagu-lagu daerah asli Indonesia dan bagian dari budaya Indonesia yang asal-usulnya sangat jelas. Lagu Can Malican memiliki kesamaan kuat dengan lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur. Gelang Cipaku Gelang dan Rasa Sayangi adalah lagu daerah milik orang-orang Maluku. Tetapi warga Malaides memakainya untuk perayaan nasional. Dan yang paling miris, dengan tidak punya rasa malu, ada netizen Malaides yang mengklaim bahwa lagu itu berasal dari Malaides. Si paku gelang si rama-rama. Pulang, marilah pulang bersama-sama. Jika warga Malaides hanya gunakan dan menikmati lagu dan budaya Indonesia, tentunya tidak akan ada sedikit pun keberatan dari warga Indonesia. Tapi yang menjadi masalah ketika warga Malaides justru mengklaim lagu dan budaya tersebut adalah milik mereka. Secara etnomusikologi dan pencatatan sejarah, lagu-lagu itu memang lahir di wilayah Indonesia. Tetapi di Malaysia, seringkali dipromosikan seolah-olah lagu tradisional Melayu Malaysia. Ketika muncul protes dari Indonesia, sebagian warganet Malaysia kerap berlindung di balik narasi, kita berkongsi budaya, kita satu rumpun Nusantara. Bahkan ada komentar yang menyebut, orang Indonesia belajar menerima kenyataan. Di Malaysia juga ada Melayu, Jawa, Bugis, Minang. Jadi budaya itu juga milik Malaysia. Logika ini jelas bermasalah. Berbagi bukan berarti mengklaim. Berkongsi budaya memiliki hak asal-usul budaya. Analoginya sederhana, Indonesia sudah lama mengenal barongsai, bahkan jadi atraksi penting tiap Imlek. Tapi tidak pernah ada klaim bahwa barongsai adalah budaya asli Indonesia. Semua orang tahu barongsai berasal dari Tiongkok. Gamelan Jawa sudah dimainkan di Belanda, Suriname, bahkan Amerika. Tetapi masyarakat di sana tetap menyebutnya budaya Jawa Indonesia yang dimainkan di negara mereka, bukan budaya asli setempat. Kalau logika Malaysia dipakai, maka karena ada barongsai di Indonesia, otomatis kita bisa klaim barongsai sebagai budaya nasional. Jelas tidak masuk akal. Etnis Jawa, Minang, Bugis, dan Mandailing memang banyak merantau ke Malaysia. Mereka membawa bahasa, adat, dan lagu dari tanah asal. Tapi migrasi orang tidak otomatis memindahkan asal-usul budaya. Rendang tetap dari Minangkabau, meski bisa dijumpai di restoran Malaysia. Wayang tetap dari Jawa, meski dimainkan di Johor atau Selangor. Menyebut, karena ada di sini maka jadi budaya Malaysia, sama saja menafikan sejarah. Yang benar adalah, budaya itu dibawa, dipelihara, dan dipraktikkan di Malaysia oleh komunitas perantau, tapi tetap punya akar dari Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjelaskan kenapa kasus ini berulang. Pertama, pencarian identitas nasional. Malaysia sebagai negara muda, 1957, berusaha memperkuat simbol kebudayaan.
Karena masyarakatnya multietnis, budaya Melayu tradisional kerap dijadikan identitas resmi, termasuk warisan Nusantara yang ada di Indonesia. Kedua, narasi defensif. Daripada mengakui asal-usul Indonesia, istilah berkongsi dipakai untuk meredam konflik, meski ujungnya tetap framing bahwa budaya itu milik bersama. Ketiga, kurangnya literasi sejarah. Banyak masyarakat awam yang tidak tahu detail asal-usul lagu, tarian, atau makanan. Mereka hanya tahu budaya itu populer di sekolah atau festival Malaysia, sehingga dianggap asli. Keempat, dominasi narasi lokal. Jika lebih banyak situs atau media Malaysia menulis rasa sayang, lagu tradisional Malaysia, maka hasil pencarian di Google Malaysia juga akan cenderung menampilkan klaim tersebut. Masalah utama dalam polemik budaya Indonesia-Malaysia bukanlah apakah lagu atau tradisi itu boleh dipraktikkan di dua negara. Wajar kalau budaya Nusantara menyebar. Yang jadi persoalan adalah klaim asal-usul. Orang Indonesia tidak keberatan berbagi. Tapi berbagi bukan berarti melepas hak sejarah. Asal-usul tetap harus diakui, agar tidak terjadi pengaburan identitas. Jadi, kalimat "kita berkongsi budaya" jangan dijadikan tameng untuk klaim sepihak. Yang kita butuhkan adalah kejujuran sejarah dan pemberian kredit yang tepat, bukan pembenaran logika yang cacat. Warga Malaydes adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki budaya asli. Ini karena selama ribuan tahun, Semenanjung Malaya adalah tanah jajahan. Berbagai bangsa dan kerajaan pernah menjajah negeri yang penduduknya lemah dan penakut ini, seperti kerajaan dari Cina, Thailand, Indonesia, dan di dunia modern, mereka pernah dijajah Portugis, Jepang, bahkan sampai saat ini masih dijajah oleh Inggris. Saking lemah dan penakutnya warga Malaydes ini, budaya asli mereka pun lenyap, hilang diinjak budaya para penjajahnya. Bahkan, pahlawan kemerdekaan mereka adalah tentara Inggris. Lihat saja Tugu Negara Malaydes di Kuala Lumpur. Itu merupakan tugu peringatan untuk menghormati prajurit-prajurit Inggris yang gugur di medan perang. Sebagai pelunak hati para Melayu Malaydes, Inggris meletakkan bendera Malaydes di situ, seolah-olah patung tentara Inggris tersebut sedang mengibarkan bendera mereka yang biasa disebut jalur gemilang. Padahal itu cuma akal-akalan Inggris untuk membodoh-bodohi Melayu Malaydes. Saat ini pun Melayu Malaydes sedang dijajah Indonesia. Malaydes hanya menjadi pasar dari berbagai produk Indonesia, baik itu barang-barang manufakturing, produk makanan kemasan, kuliner tradisional, hingga ekonomi kreatif dan bahkan budaya. Seperti budaya asli Semenanjung Malaya yang hilang diinjak oleh penjajahnya, negara asli Malaysia juga perlahan-lahan akan menghilang sepenuhnya dan berganti dengan Malaydes. Karena memang saat ini Bangladesh juga sedang menjajah mereka, terutama melalui abang-abang Bangla yang terus mengawini awek-awek Melayu dan menghabiskan jatah para lelaki Melayu di sana. Sebagai pemilik asli lagu Gelang Sipaku Gelang, Rasa Sayangi, dan lain-lain, tentunya kita selaku bangsa Indonesia pastinya merasa kesal saat lagu-lagu dan budaya kita dicuri oleh Malaydes. Tapi, jika kita menempatkan diri sebagai bangsa yang kaya akan budaya tradisional dan bangsa yang bergelimang ide dalam ekonomi kreatif, muncul juga rasa iba melihat Malaydes ini. Indonesia adalah orang kaya, ya oma, ya oma. Dan Malaydes adalah orang miskin, ya oma, ya oma. Rasanya ingin sekali menyantuni dan bersedekah kepada mereka. Tapi sayangnya, kasihan kepada Malaydes itu seperti memelihara anak kobra. Sudah besar, ia akan menggigit tuannya. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.